Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan membahas lanjutan dari video saya sebelumnya untuk pembahasan materi kuliah praktikum komputer aplikasi akuntansi dengan menggunakan program Accurate. Ya, pada pembahasan video ini, saya akan membahas untuk transaksi terkait dengan job costing. Ya, jadi sebelum saudara mengikuti video ini, silakan saudara tonton dulu video saya sebelumnya, supaya ketika nanti saudara mengikuti video ini, saudara tidak bingung, ya, tidak tertinggal dengan materi yang sebelumnya. Baik, kita lanjut saja untuk materinya. Baik, untuk materi pada video ini itu adalah job costing. Ya, untuk job costing ya nanti kita akan mempelajari bagaimana saudara akan membuat akun-akun dan item barang terkait dengan job costing. Kemudian saudara juga akan memproses transaksi pemakaian bahan baku dan pembebanan biaya untuk job costing. Kemudian saudara juga nanti akan memproses penyelesaian job costing menjadi barang jadi. Lalu saudara akan memproses penyerahan atau penjualan barang jadi. Dan yang terakhir adalah saudara akan memahami bagaimana job costing ini berpengaruh terhadap jurnal. Ya, tetapi sebelum ke hal-hal tersebut, kita akan bahas dulu job costing itu apa sih? Ya, job costing itu dalam Accurate adalah pemakaian suatu item barang ditambah dengan biaya-biaya tertentu untuk menghasilkan item barang baru. Ya, nah harga pokok barang dan biaya yang dikeluarkan itu menjadi harga pokok barang baru, gitu ya. Jadi ini seperti akuntansi biaya, ya. Jadi untuk barang ini kalau yang sebelumnya itu kan banyak sekali yang kita pelajari, itu yang kemarin di dalam video-video sebelumnya itu adalah barang jadi. Jadi kita beli dari supplier, kemudian kita jual kembali tanpa kita olah apapun. Nah, kalau job costing itu kita akan mengolah, jadi barang itu kita beli dari vendor, kemudian kita olah kembali menjadi barang yang berbeda dan barang baru. Nah, barang baru ini nanti akan memiliki harga pokok juga yang berbeda dari barang yang ketika kita beli saat di supplier, karena sudah ada unsur biaya-biaya yang ditambahkan ya agar menjadi barang yang baru. Nah, tahapan dari job costing itu ada dua, yaitu tahap pertama adalah pemakaian item barang dan pembebanan biaya ke dalam barang dalam proses. Ya, jadi pemakaian barang dan juga pembebanan biaya ke dalam barang BDP, gitu ya, ke dalam BDP, barang dalam proses. Lalu yang kedua itu adalah tahap penyelesaian barang dalam proses menjadi barang baru atau finishing, menjadi barang jadi. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam handout, ya, di sini dijelaskan bahwa pemakaian bahan baku dan pembebanan biaya berarti ada bahan baku dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses barang baku tersebut menjadi barang jadi. Ya, barang ini diproses, ya, baru diproses, maka ketika barang diproses ini menjadi persediaan job costing, ya, atau barang dalam proses itu adalah persediaan job costing. Sehingga tahap selanjutnya itu adalah penyelesaian job costing, di mana persediaan job costing ini akan dimasukkan ke dalam item barang jadi, dan kita akui ke dalam akun. Oke, nanti kita akan coba lihat bagaimana pengaruhnya. Yang pertama dulu, ya, di dalam pembuatan akun job costing dan juga item barang job costing. Dalam kasus ini, sebelum dilakukan tahapan job costing, terlebih dahulu dilakukan dua kegiatan. Yang pertama itu adalah membuat akun, yang kedua adalah membuat item barangnya. Ya, di sini transaksi perusahaan menerima pesanan 100 unit tas laptop dari panitia Seminar Nasional Akuntansi
Untuk membuat tas tersebut dibutuhkan satu bal kain kanvas ukuran 100 meter dengan harga 1.200.000. Yang kedua, 100 resleting ya, per A-nya 1000, lalu 100 tali per A-nya 2000. Nah, untuk transaksi ini langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah membuat akun baru. Karena apa? Pada transaksi-transaksi sebelumnya kita belum ada transaksi terkait dengan job costing kita. Jadi kita harus buat akun baru dulu. Yang pertama itu adalah kita akan membuat akun persediaan ya, lalu pendapatan, lalu HPP dan beban. Oke, kita buat dulu akun yang pertama itu adalah persediaan job costing. Persediaan job costing. Oke, kita klik baru ya, kemudian kita pilih persediaan, lalu kita tulis nomor akunnya. Itu adalah tab, nomor akunnya adalah 1499. Persediaan job costing. Dalam proses. Kemudian ini bagian dari persediaan ya, oke. Nah, ini semua akun yang ada di handout silakan saudara lengkapi ya, sampai dengan beban supplies. Oke, ini saya lengkapi dulu. 141 persediaan bahan baku tas laptop. Oke, ini bagian dari akun persediaan. Oke. Nah, tadi saudara lengkapi dulu untuk akun-akun ya, sampai dengan beban supplies. Nah, hati-hati dalam melakukan pembuatan akun ya, jangan sampai keliru. Dan pada pembuatan akun ini tidak diperlukan saldo karena kita baru akan memproses setelah pembuatan akun ini. Baik, silakan dilanjutkan dulu. Baik, setelah selesai saudara membuat daftar akun sampai dengan beban supplies, selanjutnya saudara akan buat item barang ya. Ada dua item barang yang perlu dibuat. Yang pertama itu adalah kain kanvas, yang kedua itu adalah laptop. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan ya item, berarti kita masuk ke persediaan, kemudian barang dan jasa, lalu kita pilih baru dengan nama kain kanvas. Oke, kain kanvas. Kemudian isian saldonya itu adalah kain kanvas di sini 100 unit. Ya, 100 unit. Kemudian di sini 12.000. 12.000. Ya. 12.000. Kemudian kita pilih akunnya. Nah, untuk akun semua kita ganti menjadi persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku. Oke. Semua kita ganti menjadi persediaan bahan baku. Ya. Semua kita ganti. Kalau sudah, tinggal kita oke.
Oke, kolom deskripsi tidak boleh kosong, kita isi aja di sini. Kain kanvas. Oke. Kita oke aja. Kemudian kita buat baru untuk tas laptop. Ya, tas laptop. Sini tas laptop aja. Kemudian kita kosongkan dulu, lalu kita masuk ke akun-akun. Nah, untuk yang tas laptop ya, bukan kain kanvas, yang tas laptop ini kita sesuaikan. Ini barang jadi tas laptop, penjualan, ini penjualan tas laptop, kemudian retur, ini tas laptop, diskon, potongan penjualan, sorry, atau ini masuk ke potongan ini tas laptop. Kemudian barang terkirim ini kita ganti sebagai persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi. Kemudian HPP menjadi harga pokok tas laptop. Retur barang jadi tas laptop ya. Oke. Kemudian untuk yang terakhir adalah hutang penerimaan barang belum ditagih. Nah, di sini untuk menyederhanakan masalah ya. Tadi ketika pengisian ini kita oke dulu. Ketika saudara mengisi kain kanvas ya, ini diisi langsung melalui modul persediaan. Nah, kalau memang ini bukan saldo awal, jadi berdasarkan dari transaksi, maka harusnya ini adalah masuk sebagai transaksi. Kalau yang tadi kita lakukan itu adalah memasukkan melalui saldo awal. Tapi ini untuk menyederhanakan masalah saja. Nanti kalau misalnya di dalam kasus itu adalah transaksi ya, pembelian kain kanvas, maka saudara harus menggunakan modul tersendiri, bukan melalui modul persediaan. Oke, ini untuk akun baru dan item baru. Baru setelah ini kita akan memproses 2 tahap kegiatan job costing. Yang pertama dulu itu adalah pemakaian suatu item barang dan biaya. Nah, untuk job costing ini ya, kita keluar dulu. Untuk job costing itu kita menggunakan aktivitas ya, kemudian pembiayaan pesanan, lalu pembiayaan pesanan. Nah, di sini untuk pembiayaan pesanan ya, ini formnya itu adalah yang pertama di bagian atas ini ya, job costing account, ini tanggal, nama, nomor batch. Ini silakan nanti mengikuti ketentuan yang ada di perusahaan. Kemudian tanggal adalah tanggal transaksi. Kemudian di sini ada job cost account. Nah, job cost account ini adalah akun yang akan didebit oleh Accurate untuk menampung persediaan dalam proses. Ya, jadi untuk menampung BDP-nya itu adalah akun yang memang digunakan oleh perusahaan. Ya, nanti akan didebit di persediaan BDP. Kemudian selanjutnya adalah barang. Di sini ada tab ya. Ada barang, ada beban. Yang pertama dulu tab barang. Itu adalah tab untuk memasukkan bahan baku ke job costing. Kalau ini bahan bakunya. Kalau yang beban ini adalah beban untuk memasukkan selain bahan baku. Ya, jadi kalau misalnya ada beban-beban lain yang dikeluarkan yang bukan berasal dari bahan baku, itu dimasukkan melalui tab beban ini. Kemudian total dari keseluruhan, baik itu dari barang dan juga beban, itu akan diakumulasikan di total atau dijumlahkan di total job costing ini ya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita, ini baru tahap pertama untuk yang
melakukan ya pembebanan barang dan juga beban. Oke, kita akan coba dulu untuk pemakaian bahannya. Yang pertama itu adalah transaksi tanggal 20 bulan 6, penggunaan bahan baku kain kanvas sebanyak 100 meter dan resleting serta tali untuk membuat tas laptop. Ya, kemudian kita pilih ini, kemudian kita masukkan nomor batchnya juga kita isikan, yaitu adalah tas laptop SMA. Selanjutnya tanggalnya adalah tanggal 20 bulan 6. Oke. Nomor akunnya adalah persediaan barang dalam proses. Oke, kita cek dulu barangnya. Persediaan barang dalam proses. Nah, ini persediaan job costing barang dalam proses. Kemudian di sini kita isikan description-nya adalah job costing untuk tas laptop SMA. Oke. Kemudian kita isikan barangnya adalah persediaan kain kanvas ya. Ini harusnya di sini dulu. Kain kanvas 100. Oke. Kemudian selanjutnya kita klik tab beban. Di sini ada beban supplies. Beban supplies. Nilainya adalah 300.000. Oke. Hanya beban supplies ya. Amountnya adalah 300.000. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan baru. Kita mau lihat dulu untuk efeknya ya di jurnal. Oke, kita lihat di jurnalnya. Ya, persediaan job costing itu 1.500.000. Lalu persediaan bahan baku tas laptop itu adalah 1.200.000. Lalu beban suppliesnya di kredit 300.000. Lalu selanjutnya dibebankan honor penjahit 5 orang. Per A-nya adalah 50.000 selama 2 hari kerja. Ditambah 5 buah resleting dan 5 buah tali tas untuk mengganti karena pemasangan keliru. Ya, berarti kalau muncul window seperti ini, maka kita buka melalui daftar, kemudian pembiayaan pesanan, lalu kita filter. Ya. Oke, ini kita filter. Kemudian di bagian beban, ya, kita isikan tambahan, yaitu adalah beban gaji. Beban gaji ini tanggalnya adalah tanggal 22 karena tambahan. Nilainya adalah 250.000. Kemudian ini adalah beban supplies lagi. Nilainya adalah 15.000. Kalau sudah simpan dan baru, kita akan lihat untuk transaksi tersebut. Ini tanggal 20 ya. Kita ganti tanggalnya adalah tanggal 22. Karena
untuk tanggal yang kita tambahkan tadi adalah tanggal 22. Coba kita ya. Persediaan job costing itu adalah 265, kemudian beban gajinya 250 di kredit, beban surplus-nya adalah 15.000. Nah, saat pemakaian bahan baku dan pembebanan biaya, Accurate akan mendebit akun persediaan job costing dan mengkredit akun yang dibebankan. Ya, jadi ini tadi di debit itu adalah persediaan job costing dalam proses, lalu yang dikredit itu adalah persediaan bahan baku. Tadi di tanggal 20 Juni, di tanggal 22 ini ada tambahan biaya-biaya. Nah, pendebitan akun persediaan bahan baku dilakukan melalui transaksi pembelian menggunakan modul pembelian, sedangkan pendebitan biaya supplies dan juga biaya gaji dilakukan oleh modul kas dan bank. Ya, jadi kalau untuk mencatat persediaan bahan baku di debit ketika pembelian, maka ini dicatat di modul pembelian. Lalu untuk biaya supplies dan juga biaya gaji, karena ini adalah pembayaran biasanya dan pembelian biaya supplies, maka ini dicatat di kas dan bank. Baru setelah itu diproses, maka kita catat alokasinya untuk job costing. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian pekerjaan menjadi barang baru. Tanggal 23 diselesaikan paket tas laptop ya, dengan akun persediaan job costing barang dalam proses ditransfer ke item barang tas laptop. Oke, kita masuk ke daftar list tadi. Ini ya, kita perbarui dulu. Kemudian kita double klik. Kemudian akan muncul ini, lalu kita klik finishing. Ya. Nah, kemudian setelah muncul finishing, kita ubah dulu tanggal di sebelah kanan. Ini adalah tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian ini Juni tanggal 23. Kemudian kita masukkan ini ada to account sama to item. Jadi setelah menyelesaikan nanti akan ditransfer kemana? Akan menjadi akun ke dalam akun atau kita masukkan ke item ya. Nah, karena ini dimintanya adalah ke item, maka ini saudara pilih to item. Lalu karena ini to item, maka kita pilih item barangnya adalah tas laptop. Kuantitasnya adalah 100. Biayanya adalah 17.650, ini otomatis. Ya, kemudian gudang. Oke. Karena ini 100% berarti hanya bisa satu kali. Jadi kalau misalnya ingin memproses kurang dari 100%, ini juga bisa tinggal saudara ganti saja. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru saudara finishing yang 100%-nya. Oke, kalau sudah ya, kita klik OK. Nah, penyelesaian untuk pesanan tas laptop SNA sudah selesai, oke. Nah, maka akan muncul selesai di sebelah kanan. Kalau kita mau lihat jurnalnya, oke, ini tanggal 20 ya. Coba kita cek tanggal 23. Ya, untuk tanggal 23 itu ada ini ya, ini tanggal 23 untuk yang sebentar. Ya, untuk tanggal 23 ini ada penambahan item ya. Ini untuk yang pembiayaan. Coba kita lihat di persediaan barang jadi. Kita coba lihat di akun ya, bukan melalui ini. Kita masuk ke daftar buku besar history.
kita di sini pakai tanggal 23. Nah, nih. Jadi ada persediaan barang jadi, kemudian kreditnya adalah job costing BDP. Ya, barang dalam proses. Nah, kalau misalnya kita mau lihat kalau di dalam tadi kan tas laptop itu 0, maka coba kita cek di persediaan barang dan jasa. Nah, ini tas laptop menjadi 100 unit ya, menjadi 100 unit. Nah, kalau misalnya field type, nah ini akun-akun yang memiliki tipe persediaan ya. Coba kita masuk ke daftar akun ya, kita ikut yang ada di sini, lalu kita filter akun persediaan. Maka di dalam persediaan ini ya, untuk persediaan bahan baku itu menjadi 0, sedangkan untuk akun persediaan barang jadi menjadi ada nilainya 1.760.000, bukan lagi 1.200.000 karena sudah tambah dengan biaya-biaya lain ya. Nah, ini merupakan harga pokok hasil penyerapan dari bahan baku dan juga biaya-biaya. Oke, tadi saya sudah tunjukkan juga untuk persediaan itu jadi bertambah ya, 100 unit ya. Sedangkan kalau kita lihat lagi kain kanvas itu nilainya 0 ya. Nah, saat penyelesaian job costing ini, Accurate otomatis akan membuat jurnal penyesuaian untuk menambah kuantitas persediaan dengan cara mendebit akun persediaan barang jadi dan mengkredit akun persediaan job costing dalam proses. Nah, nomor bukti jurnal penyesuaian otomatis mengikuti nomor yang terakhir dibuat. Oke, itu untuk finishing ya. Lalu selanjutnya adalah penyerahan atau penjualan barang jadi. Nah, setelah proses penyelesaian job costing ini dilakukan, maka barang jadi atau persediaan barang jadi siap untuk diserahkan atau dijual kepada customer untuk menggunakan modul penjualan. Ya, jadi karena barang sudah selesai, sudah siap jadi barang jadi, maka langkah selanjutnya itu adalah kita menyerahkan barang tersebut ke customer. Nah, untuk langkah ini berarti menggunakan modul penjualan. Ya, penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan. Ya, transaksinya adalah dikirimkan 100 unit tas laptop beserta fakturnya ke panitia seminar. Nomor faktur adalah SI0601 tanpa PPN, pembayaran diterima kas rupiah. Oke, ini adalah pelanggan tunai. Kemudian SI-nya kita ganti menjadi 0601. Kemudian invoice date-nya itu adalah tanggal 25. Oke, kalau sudah, kita akan masukkan transaksinya, yaitu adalah tas laptop. Oke, harganya adalah 35.000. Kuantitasnya adalah 100. Oke. Kalau sudah, karena ini penjualan tunai, ini bisa diisi kalau sudah tinggal kita simpan dan kita terima bayaran karena ini penjualan tunai. Kas yang digunakan itu adalah kas
kas rupiah. Tanggalnya 25 KM 0313. Oke, ini yang dibayar 3.500.000 ya. Kemudian kalau sudah ini kita recall, kemudian ini bisa ditulis memonya juga boleh, silahkan. Kemudian selanjutnya adalah kita simpan dan baru kita mau lihat pengaruh jurnalnya. Oke, ini untuk pembayaran, yaitu adalah debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Kemudian kita cek di penerimaan, ini sudah kita cek di sini. Debitnya adalah piutang dagang 3.500.000, lalu penjualan 3.500.000. Kemudian untuk harga pokok yang dikeluarkan itu bukan lagi 1.200.000, tetapi adalah 1.765.000. Nah, dari jurnal di atas atau jurnal tersebut, Accurate ini akan mengkredit akun persediaan barang jadi dan mendebit jumlah yang sama pada harga pokok penjualan. Ya. Oke, ini untuk job costing sampai dengan tahap ini. Jadi mulai dari bahan baku tadi dibeli ya, karena ini diringkas atau disederhanakan, maka ini berupa saldo awal, tetapi kalau memang merupakan transaksi, maka harus dibuatkan transaksinya. Setelah itu kita catat menggunakan pembiayaan persediaan ya. Nah, pembiayaan persediaan ini nantinya akan mencatat ya pembebanan bahan baku dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, selama barang itu belum finishing, jika ada beban-beban yang dikeluarkan, maka masih bisa ditambahkan. Ya, ditambahkan. Jadi kalau misalnya tadi tanggal 20, lalu tanggal 22 ada lagi, silakan tambahkan. Nanti misalnya tanggal 23 ada lagi, silakan ditambahkan. Nah, setelah dirasa sudah selesai, ya prosesnya sudah selesai, barangnya sudah jadi, baru dialokasikan ke item barang atau dipindah ke akun atau ke item. Tergantung dari perusahaan ini ingin barang job costing ini akan dijual dalam bentuk item atau akun saja. Nah, setelah itu setelah dialokasikan atau dipindah ke barang jadi, baru bisa diselesaikan transaksinya ya, mau dijual atau diserahkan. Oke, itu untuk job costing. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Untuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.